Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk anak-anakku dari kelas 10 IPS 7. Tetap semangat, karena kali ini kita akan membahas mengenai teks anekdot. Silahkan disimak dengan baik, dan silahkan diperhatikan. Baik, langsung saja pada pembahasan yang pertama, yaitu mengenai pengertian dari teks anekdot. Teks anekdot adalah sebuah cerita singkat yang menarik karena terdapat unsur lucu, mengesankan, dan terdapat sebuah kritikan. Biasanya mengenai orang penting atau terkenal dan berdasarkan kejadian yang sebenarnya. Dengan kata lain, teks anekdot berisikan sebuah cerita fiksi yang disajikan berdasarkan kisah dari kehidupan nyata yang biasanya melibatkan tokoh masyarakat atau orang penting. Selanjutnya adalah struktur dan ciri kebahasaan teks anekdot. Terbagi atas 5 bagian. Yang pertama ada abstraksi, yang kedua orientasi, yang ketiga krisis, yang keempat reaksi, dan yang kelima koda. Abstraksi adalah bagian awal dari sebuah teks yang berfungsi untuk memberikan gambaran mengenai isi teks tersebut. Orientasi adalah bagian yang menunjukkan kejadian awal cerita atau latar belakang peristiwa yang terjadi di dalam sebuah teks anekdot. Krisis adalah bagian suatu teks yang menceritakan suatu hal atau masalah yang unik dan bahkan tidak biasa terjadi pada diri orang yang diceritakan di dalam teks anekdot. Reaksi adalah bagian ketika seseorang yang diceritakan di dalam teks menyelesaikan masalah yang timbul pada bagian krisis. Selanjutnya adalah koda. Koda adalah bagian akhir dari cerita unik tersebut. Bahkan, bisa juga memberikan suatu kesimpulan tentang kejadian yang dialami oleh orang yang diceritakan. Selanjutnya adalah hubungan anekdot dengan humor. Sebuah anekdot sudah pasti mengandung humor. Akan tetapi, sebuah humor belum tentu menjadi sebuah anekdot. Lantas, apa perbedaan dan persamaannya? Perbedaannya adalah anekdot memiliki makna yang disampaikan, yaitu makna yang tersirat. Dengan kata lain, bukanlah makna yang sesungguhnya. Sedangkan humor tidak mengandung makna yang tersirat. Selanjutnya, anekdot mengandung sindiran terhadap seseorang atau sekelompok masyarakat tertentu, sedangkan humor hanya merupakan hiburan semata. Dan yang terakhir, topik yang dibahas di dalam anekdot adalah mengenai hal yang berhubungan dengan kepentingan masyarakat. Sedangkan humor, topik yang dibicarakan merupakan topik yang umum, yang terjadi pada kehidupan sehari-hari dan tidak berhubungan dengan kepentingan orang banyak. Jadi, persamaan antara anekdot dengan humor adalah keduanya sama-sama mengandung unsur humor atau unsur kelucuan. Jadi bagaimana? Apakah sudah mengerti tentang teks anekdot? Tenang saja, kali ini Ibu akan memberikan salah satu contoh dari teks anekdot. Jadi, teks ini menceritakan seorang sopir ambulan dan pasien sakit jiwa. Pada suatu hari, sebuah mobil ambulans yang mengangkut beberapa orang pasien sakit jiwa terpaksa harus berhenti di tengah jalan karena ternyata bannya bocor. Ketika sedang mengganti ban, si sopir tidak sengaja menendang keempat bautnya hingga masuk ke dalam selokan. Dengan panik, si sopir berteriak, "Waduh, gimana gue bisa pasang ban kalau bautnya hilang?" Mendengar teriakan itu, salah seorang pasien gila nyeletuk, "Bang, copotin aja tuh satu baut dari masing-masing 3 roda. Terus pasang ke bannya. Jadi masing-masing ban dapat 3 baut. Ntar kalau ada toko baut, tinggal beli 4 baut." Mendengar usulan pasien gila tersebut, si sopir langsung lega.
Pinter juga loh. Tapi, kenapa lo masuk rumah sakit jiwa sih? Pasien itu menjawab, "Hello, please deh, kita ini cuma gila, bukan bego kayak lo." Nah, itu adalah salah satu contoh dari teks anekdot. Untuk lebih jelasnya, kalian bisa melihat teks tersebut pada buku paket halaman 89. Dan untuk lebih memperjelas lagi mengenai pemahaman tentang teks anekdot, silakan dibaca kembali dan dibuka kembali buku paket dan LKS-nya. Di dalam buku paket terdapat banyak contoh dari teks anekdot. Pembahasan materi pada pertemuan kali ini telah selesai. Maka dari itu, untuk tugas pada minggu ini adalah membuat kesimpulan mengenai materi teks anekdot. Kalian bisa mengerjakannya dengan melihat buku paket, LKS, ataupun internet. Selamat mengerjakan, tetap semangat, jaga kesehatan, dan patuhi protokol kesehatan. Sekian dari Ibu, mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Sampai jumpa dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.